termasuk dengan melakukan pencegahan kebakaran hutan. Kemudian di pasal 49 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Jadi menurut saya ketika memang dalam penegakan hukum yaitu ada strict liability atau pertanggungjawaban secara mutlak, itu sejatinya sudah menjadi absolute liability. Artinya segala pertanggungjawaban yang memang terjadinya kebakaran hutan di areal kehutanan tersebut menjadi pertanggungjawaban di area korporasi tersebut. Kemudian artinya di situ menurut saya di dalam kebakaran hutan tersebut tidak lagi melihat perusahaan mana saja, tetapi harusnya melihat seluruh perusahaan yang berada dalam area hutan tersebut bertanggung jawab secara penuh terhadap kebakaran hutan tersebut. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Saya lihat Jaksel terus. Podcast. Oh, luar biasa. Kita namanya mahasiswa, kita berdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Nia sebagai narasumber yang menyampaikan materi kuliah umum hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sheni, mahasiswi Fakultas Hukum semester 5 dari kelas AB. Yang ingin saya tanyakan pertama, kita ketahui bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana lebih sering dikenakan sanksi denda dibandingkan dengan sanksi pemidanaan penjara. Nah, apakah Ibu sebagai aparat penegak hukum pernah mengalami kendala ataupun hambatan dalam merumuskan surat dakwaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana? Dan pertanyaan yang kedua, apakah dimungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat menggunakan upaya restoratif justice, dan apakah jika dimungkinkan upaya restoratif justice tersebut terlaksana atau diwujudkan, apakah hal tersebut bisa membantu eksistensi ataupun penjagaan nama baik dari perusahaan yang melakukan tindak pidana tersebut? Terima kasih, Bu. Bisa jadi juara debat ya, bisa jadi juara debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber hari ini Ibu Nia Amiati selaku narasumber, saya memiliki dua pertanyaan, Bu. Pertama, bagaimana jika nama Muhammad Sadam Alamsyah, NPM 0101200778 kelas YB semester 5. Saya memiliki dua pertanyaan, gak apa-apa ya, Bu? Ya, pertanyaan pertama, kita sering menganggap korporasi atau PT, yayasan koperasi itu adalah suatu badan hukum yang merupakan subjek hukum pula yang melaksanakan hak dan kewajibannya setiap harinya dalam pelaksanaan hukum. Nah, saya ingin bertanya, Bu, pencegahan permasalahan hukum dalam pengelolaan korporasi. Bagaimana suatu aset hasil dari tindak pidana korporasi itu berada di luar wilayah hukum Indonesia? Bagaimana penyitaan suatu aset yang merupakan hasil tindak pidana korporasi sementara aset tersebut berada di luar wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia atau berada di luar negeri? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu tadi mengatakan bahwasanya korporasi sering dikenakan sebagai sanksi denda. Nah, sementara apabila kita merujuk, saya mohon izin merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yaitu mengenai suatu perseroan terbatas, di mana apabila seorang perseroan terbatas itu memiliki kerangka strukturnya, yaitu ada direksi, komisaris. Mengapa alasan Ibu tidak memidanakan pula direksi dan suatu komisaris, sementara dalam undang-undang tersebut direksi dan komisaris tersebut ialah dapat bertindak mewakili atas nama korporasi ataupun atas nama perseroan terbatas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini Ayade pertanyaannya luar biasa. Ini bekan siapa dulu yang dekannya? Waduh, luar biasa. Tepuk tangan buat dekan. Tadi yang pertama ada Kevin, sudah semester 7, alhamdulillah sebentar lagi bisa lulus ya. Mengatakan tadi bagaimana menjelaskan
peranan dari korporasi itu memang khususnya dalam tindak pidana karhutla. Di sini mungkin perlu saya sampaikan ya bahwa dalam proses penegakan karhutla ini kan undang-undangnya sudah jelas mengatur dan markup uang itu pidana. Dan dalam aspek pemidanaannya terhadap korporasi tersebut, karena ini sekalian menjawab nomor 2 tadi, tidak pernah bisa dipidana kurungan kalau korporasi, tapi dengan mengenakan denda. Namun yang dipidananya adalah orang atau organ pengurusnya, baik dia sebagai subjeknya sebagai direksi maupun komisaris, karena di dalam undang-undang PT yang baru mungkin di Muhammad Syahdan ada undang-undang PT terbaru itu komisaris juga bisa sebagai pelaku yang bertanggung jawab sebagai subjek hukum. Jadi artinya bahwa yang kami alami sendiri di situ bagaimana kami harus bisa mendatangkan ahli untuk bisa menilai, melihat sampai sejauh mana baku mutu alam terganggu akibat kebakaran tersebut. Itu untuk dihitung oleh kami selaku jaksa penuntut umum dalam hitungan untuk denda terhadap peristiwa pidana kebakaran hutan tersebut. Jadi nanti selain dia dipidana dengan pidana penjara dari para pelakunya dan juga unsur bertanggung jawab dari korporasi tersebut, dan ini selama ini memang terpilah-pilah deh. Kalau misalnya satu lahan terbakar, maka di situ tidak dilihat lahan ini sebagai satu sepritan perkara. Kalau misalnya meluas ke lahan yang lain, jika ada perusahaan lain, maka jadi perkara yang lain juga. Jadi dibedakan dalam 2 perkara, tapi dengan perkara yang sama karhutla, tetapi objeknya berbeda di 2 tempat misalnya. Jadi bukan hanya perusahaan ini saja yang bertanggung jawab di tempat awal terjadinya peristiwa. Karena di dalam persyaratan suatu lahan dibuka oleh suatu perusahaan harus mempunyai sarana untuk bisa mencegah kebakaran. Bukan hanya sekedar alat-alat yang disediakan, tetapi juga harus punya tempat-tempat penampungan air. Itu ada istilahnya, saya lupa. Jadi di setiap berapa meter itu harus disediakan tempat penampungan air. Jadi apabila terjadi kebakaran tidak akan bisa meluas, harus secepat mungkin akan bisa diamankan dengan menggunakan air yang sudah tertampung. Nah itulah selama ini rata-rata mereka merasa rugi kalau menyiapkan lahan-lahan dan tempat penampungan air, karena semuanya digunakan untuk menanam sawit. Jadi kalau lahan itu dipilah-pilah ada berapa ratus meter harus ada lumbung airnya itu, maka di situ merasa rugi pengusahanya, akhirnya diabaikan, tidak dibuat lumbung-lumbung air tersebut, tetapi semua ditanami sawit, sehingga akhirnya apabila pada saat ada terjadi kebakaran awal tidak bisa digunakan upaya preventif mencegah meluasnya kebakaran tersebut. Itu. Nah, dalam hal pemidanaannya tadi, bagaimana extra liability digunakan, bagaimana dianggap sudah sudah fortuit, dia sudah terjadi peristiwa pidananya. Nah, di sini kami dan unsur pidana betul-betul melihat bagaimana kami harus bisa menekankan untuk bisa memberikan denda dan ganti kerugian dengan cara memulihkan kembali baku mutu alam, dan itu nilai nominalnya dihitung berdasarkan ahli yang menghitungnya. Biasanya tuh sampai puluhan miliar rupiah yang sudah kami lakukan. Dan di Pelalawan sudah ada dilakukan bagaimana perusahaan itu beritikat baik, dia memberikan membayar secara mencicil. Nah sekarang dalam hal ini kami sebagai aparat penegak hukum juga masih bingung karena undang-undangnya belum mengatur siapa yang melaksanakan kegiatan pemulihan tersebut. Jadi ini undang-undangnya belum sampai titik, masih koma kelihatannya, karena sudah diterapkan oleh kami dikenakan denda bayar pada saat mereka menyatakan kami sebagai kas negara seharusnya harus ada nanti akan melaksanakan kegiatan memulihkan baku mutu alam sesuai dengan pada saat proses awal sebelum terjadinya kebakaran, karena itu ahli yang menilainya, itu yang dilaksanakannya. Nah ini juga saya punya catatan buruk di Riau dulu ada perkara karhutla yang betul-betul terjadi tapi dibebaskan oleh majelis gara-gara kami tidak bisa menghadirkan ahli di persidangan. Ahli itu sudah kami sumpah ya di depan sumpah kan berarti dibacakan layak di pengadilan, tetapi majelis menilai kami dianggap ahli tidak bisa menghadirkan di persidangan. Alasannya kenapa? Karena waktu itu ahli itu hanya satu-satunya beliau bersidang ke seluruh tempat di Kalimantan, di Jawa, di mana-mana. Jadi pada saat kami sidang sampai 11 kali tidak bisa hadir, akhirnya hakimnya memutus dengan cara membebaskan itu demo, semuanya demo, karena memang kita bukan masalah, kan harusnya kalau belajar hukumnya sama pasti kita paham kan, kalau berita acara sudah disumpah pasti tinggal dibacakan.
tidak hadir pun dianggap sah. Nah ini nggak tahu majelisnya belajar hukumnya di mana, jadi anggap kita lalai, jadi akhirnya bebas. Nah, itu catatan buruk bagi kami yang sangat menyakitkan bagi masyarakat Riau saat itu. Itu. Terus yang kedua, kemudian tadi di Sheni di dalam ini tadi bagaimana mengenai hukum pemidanaan terhadap korporasi. Kenapa hanya denda tidak pernah dikurung ya? Emang korporasi kan tidak wujud seperti manusia, tidak bernyawa, tetapi ada. Jadi pemidanaannya ini dilakukan oleh unsur organ korporasi yang harus bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya. Dan terhadap korporasinya sendiri ada denda misalnya. Atau kita juga bisa melakukan gugatan setelah putus, setelah nyatakan dia terbukti melakukan tindakan pidana, bisa mengalir pada ranah perdata dengan membuat upaya bagaimana jaksa pengacara negara bertindak untuk bisa mengajukan gugatan membubarkan perusahaan tersebut. Jadi itu salah satu upaya dari hasil kejahatan tindak pidana yang kita usut. Kemudian dalam hal ini apakah mungkin lakukan tindakan penerapan restoratif justice. Jadi sekali lagi kami sampaikan pada adik-adik semua bahwa secara humanis kami diwajibkan melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Artinya kita harus bisa memprofil, melihat profil dari pelaku tindak pidana, apakah dia layak dipidana atau tidak, karena kadang-kadang hanya membuat over capacity dari penjara. Kemudian yang kedua, bahkan lebih banyak lagi orang yang lebih karena jahat keluar dari penjara, sehingga dengan adanya kebijakan dari Jaksa Agung untuk melaksanakan kegiatan penerapan EJ ini, kami melihat bahwa itu bisa kita terapkan, tetapi syaratnya tentu ada yang tadi saya sampaikan. Pelaku tindak pidana adalah orang, bukan badan hukum. Kemudian yang kedua, bukan residivis, artinya dia baru pertama kali melakukan tindakan pidananya. Kemudian ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Nah disitulah kita merupakan upaya memprofil pelakunya, dan kemudian ada permohonan, ada kesepakatan maaf dari korbannya. Jadi korbannya memaafkan dari pelakunya, dan harus disaksikan oleh aparat setempat, baik aparat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan itu biasanya kami hidupkan di rumah restoratif justice. Jadi kemudian di Jawa Timur alhamdulillah sudah 200 lebih rumah restoratif justice yang kami resmikan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat kegiatan pelaksanaan kegiatan penerapan EJ tersebut. Dan rumah EJ tersebut pun tidak hanya sekedar digunakan untuk kegiatan proses penghentian penuntutan, tetapi juga untuk kegiatan lain. Misalnya sekarang kita melihat bagaimana kepala desa memperoleh ADD, anggaran dana desa di atas 1 miliar, banyak sekali yang jadi pejabat yang kaget bagaimana menggunakan uang dengan baik dan benar, tidak ada bekal, pengetahuan, mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik, ataupun sarana yang dimilikinya, sehingga banyak menjadi pasien sebagai dari aparat penegak hukum. Waktu di tempat kami sendiri di Riau ada 2 desa yang kami jadikan tersangka, memang itu sudah tidak ada upaya lain, karena memang dia menggunakan tidak bertanggung jawab dengan bagaimana. Akhirnya kami dengan rumah LG ini juga menggunakan upaya bagaimana mensosialisasikan pada masyarakat, teman-teman dari Datun, dari Intel, melaksanakan kegiatan fungsi menjelaskan ataupun memberikan pelayanan gratis pada masyarakat atau perangkat desa untuk bisa menggunakan anggaran dana desa tersebut dengan baik dan benar. Jadi kita melihat di sini biasanya mereka terbawa arus dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tanpa melihat bagaimana kepentingan dari suatu daerah yang ada. Kalau kita melihat sejarahnya, dana desa ini dialokasikan tentu dengan upaya harus bisa memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Tapi banyak sekali yang keliru dalam penggunaannya. Itu juga kami laksanakan upaya untuk bisa melayani hukum mereka, memberikan penjelasan, keterangan, sosialisasi di rumah LG tersebut. Nanti di sini sudah ada, mungkin bisa digunakan dengan cara apapun. Dan kami berharap tidak ada nanti mahasiswa yang berantem, nanti masuk ke ranah tindak pidana, sehingga bisa ada 2 pertanyaannya, Dek. Aset di luar negeri. Nah, ini aset di luar negeri, kita bisa dengan mudah mengambil aset tersebut apabila sudah ada perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut. Jadi, contohnya dengan Swiss, kita tidak pernah bisa menyentuh semua kekayaan yang diberikan ke Swiss ya. Hampir semua pelaku tipikor di Indonesia yang zaman dahulu melarikan uangnya ke Swiss itu tidak pernah bisa kita sentuh karena kita tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan
Swiss tersebut, dan semua uangnya itu memang ada di sana dan betul-betul dilindungi sepenuhnya sebagai nasabah ataupun sebagai pihak yang dilindungi oleh undang-undang di sana. Jadi kita tidak bisa menyebutnya. Tapi kalau di area lain yang memang ada kejadian ekstradisi, kita bisa dengan cara G2G, government to government melakukan kegiatan perundingan sehingga bagaimana baik orang maupun aset yang dimiliki di daerah di luar negeri tersebut. Kemudian yang kedua tadi oh ya, jadi tidak ada pemidanaan hukum, bukan kan dari Desyadan kan ada 2 pertanyaan. Tadi yang keduanya pernah ingat? Oh sudah ada tadi. Oh iya itu yang tadi. Iya, jadi intinya bahwa hukum ini kan hukum positif di wilayah Indonesia ini bergerak dinamis ya. Meskipun warisan Belanda, tetapi dalam prakteknya KUHP yang kita laksanakan tentu bagaimana kami punya jurisprudensi. Artinya ketika kami melaksanakan kegiatan penuntutan dan merupakan perkara yang sulit untuk dibuktikan, tetapi kita melihat ada jurisprudensi yang setelah diterbitkan oleh Mahkamah Agung, maka itu menjadi patokan hukum bagi kita untuk bisa melaksanakan kegiatan penuntutannya. Jadi sepanjang kita masih berusaha, tentu kita akan tetap bisa melaksanakan kegiatan apapun dengan baik. Jadi sekali lagi pada adik-adik, teruslah untuk bisa bergerak, karena dalam 1000 mil yang kita tempuh ditentukan oleh 1 langkah yang pertama. Itu yang harus ada diingat. 1 langkah pertama kita bergerak, kita bisa menuju 1000 mil yang akan datang. Jadi saya bangga di bagian dari tugas Papua.